Soccer Mania, kembali lagi di Soccer Angels News. Kami akan selalu hadir menyajikan berita bola terbaru spesial untuk kamu. Kita awali berita hari ini dari Liga Inggris. Aston Villa ditahan imbang tuan rumah Everton dengan skor akhir 0-0 dalam lanjutan Liga Inggris di Goodison Park. Meski tampil sebagai tim tamu, Aston Villa tampil lebih agresif. Mereka mencatat 69% penguasaan bola. Tim tamu juga mencatat 5 tendangan tepat ke arah gawang, sedangkan Everton hanya 2. Hingga pertandingan usai, kedua tim gagal menciptakan gol. Hasil seri untuk keempat kalinya di musim ini membuat tim yang diasuh Unai Emery ini bertengger di posisi ketiga dengan 43 poin. Kemudian tidak ada pemenang pada laga pekan ke-21 Liga Inggris 2023-2024 antara Manchester United versus Tottenham. Laga yang berlangsung di Old Trafford ini berakhir sama kuat 2-2. Man United berhasil unggul cepat begitu laga baru memasuki menit ketiga. Aksi cut inside Rashford diakhiri dengan umpan kepada Højlund yang kemudian ditutup dengan sepakan keras kaki kiri. Barulah di menit ke-19 peluang Tottenham dari sepak pojok gagal dihentikan Onana. Sundulan Richarlison dengan mulus masuk ke sisi terjauh gawang Man United. Jelang babak pertama berakhir, tepatnya di menit ke-40, kerjasama Rashford dan Højlund akhirnya kembali berbuah manis. Wall pass dari Højlund dengan mudah dieksekusi Rashford dengan sepakan mendatarnya. Skor kembali sama sebelum babak kedua berjalan 1 menit. Bentancur yang datang dari lini kedua menerima bola di sudut sempit lalu menggetarkan gawang Man United. Selepas gol ini, Man United kehilangan taring untuk memberi ancaman lagi. Sementara Tottenham berkali-kali mendapat kesempatan untuk membalikan situasi. Hingga laga berakhir, kedua tim tidak ada yang mampu mencetak gol ketiga. Dengan hasil ini, Tottenham tetap di peringkat kelima dengan 40 poin, Man United berada di posisi 7 dengan koleksi baru 32 poin. Di match ini, Timo Werner menjalani debutnya. Dirinya dipasang langsung sebagai starter bersama Richarlison dan Brennan Johnson di lini serang. Meski gagal bikin gol, Werner setidaknya punya andil untuk gol Bentancur karena bola berasal dari umpannya. Kemudian kita masuk ke Liga Italia Soccer Mania. Lazio meraih kemenangan keempat beruntun usai menang tipis saat menjamu Lecce dengan skor 1-0. Gol tunggal dari Felipe Anderson di babak kedua sudah cukup untuk mengunci kemenangan. Di match lain, Bologna masih melanjutkan tren buruk mereka usai menelan kekalahan saat bertandang ke markas Cagliari dengan skor akhir 2-1. Sempat unggul duluan dari tuan rumah melalui gol Riccardo Orsolini, nyatanya Bologna kena comeback bermula dari gol Andrea Petagna menit 31 dan gol kedua Cagliari berkat adanya gol bunuh diri dari Riccardo Calafiori. Masih dari Serie A, AC Milan berhasil mengalahkan AS Roma di pertandingan pekan ke-20 Serie A 2023-2024 di San Siro dengan skor akhir 3-1. Pada menit ke-11, Rossoneri mencetak gol melalui aksi Yacine Adli dengan sepakan dari luar kotak penalti. Pada menit ke-29, Roma mendapat peluang mengancam gawang Milan, namun masih bisa ditepis oleh Maignan. Pada menit ke-39, Roma mengancam dari sepakan keras Bove, tapi masih bisa dihentikan dengan mulus oleh Maignan. Di babak kedua, menit 56, Milan menambah gol mereka melalui tandukan Olivier Giroud. Pada menit ke-68, Milan mendapat hukuman penalti. Pasalnya, Davide Calabria menjegal Lorenzo Pellegrini di ujung kotak penalti. Leandro Paredes yang maju sebagai eksekutor sukses mengecoh Maignan. Gol kepastian kemenangan AC Milan tercipta menit 84 melalui Theo Hernandez memanfaatkan umpan Giroud. Hasil ini membuat Milan sekarang mengemas 42 angka dari 20 laga dan bertahan di posisi ketiga klasemen sementara Liga Italia 2023-2024. Sementara itu, Roma ada di peringkat 9 dengan raihan 29 angka. Kita beralih ke Liga Spanyol Soccer Mania. Valencia meraih kemenangan besar saat bertandang ke markas Cadiz pada pekan ke-20 dengan skor akhir 1-4. Hugo Duro mencetak gol cepat untuk membuka keunggulan tim tamu menit ke-8
Namun Cadiz selaku tuan rumah mampu membuat skor imbang via penalti Ruben Alcaraz. Di babak kedua, Cadiz kebobolan 3 gol bermula dari Diego Lopez menit 52, kemudian 2 gol di masa injury time via Javi Guerra, dan satu lagi menit ke-90 plus 8 melalui gol Jesus Vazquez. Di match lain, Girona hanya mampu membawa satu angka dari lawatan ke markas Almeria pada lanjutan La Liga 2023-2024 dengan skor akhir 0-0. Almeria yang berstatus sebagai juru kunci La Liga musim ini ternyata mampu bermain cukup baik untuk menghadapi tim tamu. Dengan hasil ini, Girona untuk sementara menggusur Real Madrid dari puncak klasemen sementara yang masih mengantongi satu pertandingan. Kylian Mbappé CS sukses meraih kemenangan dengan skor 2-0 dalam lanjutan Ligue 1 saat bertandang ke markas RC Lens. Gol pembuka keunggulan PSG berasal dari gol Bradley Barcola, kemudian Kylian Mbappé memastikan kemenangan PSG dengan golnya menit 89. Dengan hasil ini, PSG kini semakin kokoh di puncak klasemen dengan raihan 43 angka dari 18 laga yang dimainkan. Tuan rumah Pantai Gading membuka Piala Afrika 2023 dengan kemenangan. Mereka berhasil mengalahkan Guinea-Bissau. Pantai Gading membuka skor pada menit keempat. Seko Fofana mencetak gol dengan tembakan keras. Tuan rumah baru bisa menambah gol di babak kedua. Jean-Philippe Crasso menjebol gawang Guinea-Bissau. Di match lain, Mesir terhindar dari kekalahan saat menghadapi Mozambik di laga perdana Piala Afrika 2023. Laga ini berakhir sama kuat 2-2 yang dihelat di Stade Félix Houphouët-Boigny. Mesir sudah memimpin 1-0 pada menit kedua melalui gol yang dicetak oleh Mostafa Mohamed. Mozambik mengejutkan Mesir dengan mencetak 2 gol dalam kurun waktu 3 menit bermula dari gol Witi menit ke-55 dan gol kedua yang tercipta berkat gol dari Clécio Bauque. Gol yang ditunggu Mesir datang juga pada menit ke-95 setelah wasit menghadiahi penalti karena Mohamed dilanggar di kotak terlarang. Bola tembakan salah membentur tiang dalam dan masuk jadi gol. Favorit juara Piala Afrika 2023 Nigeria meraih hasil kurang memuaskan di partai perdananya. Sebab Super Eagles diimbangi Equatorial Guinea 1-1. Nigeria menurunkan skuad terbaiknya termasuk pemain terbaik Afrika Victor Osimhen di lini serang. Equatorial Guinea yang lebih banyak ditekan cuma melepas 7 attempts dengan 1 tepat sasaran. 1 tembakan tepat sasaran itu berbuah gol pada menit ke-36 yang dicetak Ivan Salvador. 2 menit berselang, Nigeria sudah bisa menyamakan kedudukan lewat Osimhen yang menanduk bola crossing Lukman. Setelah berimbang 1-1 di babak pertama, Nigeria terus berupaya mencari gol kedua, tapi upaya yang dilakukan belum menemui hasil. Jepang sukses menaklukkan Vietnam dengan skor 4-2 dalam laga perdana grup D Piala Asia 2023 yang digelar di Altumama Stadium. Laga baru berjalan 12 menit, Jepang sudah berhasil membuka keunggulan lewat gol Minamino. Hanya 4 menit berselang, Vietnam secara luar biasa berhasil menyamakan skor lewat gol indah Nguyen Dinh Bach. Vietnam bahkan sukses berbalik unggul pada menit ke-33 lewat gol Pham Tuan Hai. Jepang menunjukkan mental juara mereka dengan membuat skor kembali menjadi imbang lewat gol kedua Minamino. 4 menit berselang, Keito Nakamura mencetak gol indah untuk membawa Jepang memimpin 3-2. Kembali dari kamar ganti, tempo permainan kedua tim mengalami sedikit penurunan. Meski demikian, Jepang beberapa kali mampu merepotkan pertahanan Vietnam. Jepang baru bisa memperbesar keunggulan pada menit ke-85 melalui gol yang dicetak Ayase Ueda. Kemudian, timnas Palestina tak berdaya saat melawan Iran di Piala Asia 2023. Singa Kanaan dihajar 1-4 oleh tim Meli. Gawang Palestina langsung bobol sejak menit kedua. Karim Adi Ansarifan membawa Iran unggul. Keunggulan Iran bertambah di menit ke-12. Soja Khalilzadeh meneruskan umpan Syaman Godos. Palestina benar-benar tak berkutik di babak pertama. Pada menit ke-38, gawangnya lagi-lagi bobol, kali ini oleh Mehdi Gayedi. Jelang turun minum, Palestina bisa memperkecil skor. Tamer Seya menjebol gawang Iran lewat sundulan.
Di babak kedua, Iran lagi-lagi menambah gol mereka melalui Said Eza Tolahi menit 55. Hasil ini membuat Iran memimpin grup C dengan 3 poin mengungguli Uni Emirat Arab yang sebelumnya menggasak Hong Kong 3-1. Real Madrid berhasil menjadi juara Supercopa de Espanya 2023-2024 usai di partai final mengalahkan Barcelona di Al Awal Stadium, Riyadh dengan skor telak 4-1. Pada menit ke-7, Jude Bellingham berdiri tak jauh dari garis tengah, memberikan umpan terobosan pada Vinicius Junior yang berujung gol pembuka Madrid. Vinicius merayakan gol pertamanya dengan gaya Cristiano Ronaldo, "See-you". Madrid kemudian mendapat peluang lagi pada menit ke-9. Rodrigo bisa melepas tembakan keras dari area kotak penalti, tapi peluang itu masih bisa dimentahkan Lunin. Barcelona coba bangkit, mereka langsung bermain lebih agresif. Namun Blaugrana malah kebobolan lagi pada menit ke-10 oleh Vinicius. Tak lama kemudian pada menit ke-13, tembakan voli Ferran Torres dari dalam kotak penalti mengenai mistar gawang. Menit ke-27, Ferran Torres menembus pertahanan Madrid dari half space kanan. Ia melepas tembakan keras mendatar tapi bola bisa diblok Lunin dengan kaki kanannya. Pada menit ke-32, serangan Barca akhirnya memperkecil ketertinggalan lewat gol Lewandowski. Menit ke-37, Madrid mendapat penalti. Pasalnya, Araujo dianggap melanggar Vinicius di kotak penalti saat akan menyambut umpan silang Tchouaméni dari sisi kanan. Pemain asal Brazil itu mengeksekusi sendiri penaltinya pada menit ke-38 dengan sempurna. Hat-trick untuk Vinicius. Di babak kedua, Real Madrid menambah gol mereka lagi melalui Rodrigo di menit ke-64. Situasi kemudian makin buruk bagi Barca. Pada menit ke-71, Araujo mendapat kartu kuning kedua dan akhirnya diusir wasit keluar lapangan. Menit ke-79, peluang akhirnya didapat Barca, tapi bola masih bisa diblok oleh Lunin. Sampai peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol tercipta dan Real Madrid keluar sebagai juara. Menyusul keberhasilan tim dalam meraih target poin musim ini, Genoa akhirnya resmi mempermanenkan status junior Mesias dari AC Milan. Pada bursa transfer musim panas kemarin, AC Milan meminjamkan junior Mesias ke Genoa sampai tanggal 30 Juni 2024. Di klausul peminjaman Mesias ke Genoa, Il Grifon dituntut untuk wajib mempermanenkan sang pemain andai mampu meraih sejumlah target yang sudah disetujui oleh kedua belah klub. Mantan bek Nottingham Forest Renan Lodi dilaporkan akan menyelesaikan kepindahannya ke klub Arab Saudi Al Hilal. Jurnalis Fabrizio Romano mengklaim bahwa negosiasi antara Marseille dan Al Hilal sedang memasuki tahap akhir. Diskusi juga sudah berjalan baik di sisi pemain. Semua pihak berharap bisa menyelesaikan perjanjian dalam beberapa hari ke depan. Biayanya sekitar 20 juta euro masih dibahas dalam kesepakatan transfer sang pemain. Hannibal Mejbri pindah ke Sevilla dengan status pinjaman dengan opsi pembelian termasuk dalam kesepakatan. Fabrizio Romano telah memberikan kalimat terkenalnya "Here we go" pada kesepakatan tersebut bersama dengan beberapa informasi menarik. Dia menyatakan bahwa jika opsi pembelian dilakukan oleh Sevilla, United akan mempertahankan klausul pembelian kembali yang memungkinkan mereka membeli Hannibal Mejbri dengan harga yang ditentukan di masa depan. Sejak bergabung dengan United saat masih remaja, Hannibal selalu tampil mengesankan di tim junior tetapi tidak pernah mendapat kesempatan panjang di tim utama. Sekian berita bola hari ini, saksikan berita bola selanjutnya hanya di Soccer Angels News. Dadah!